Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, bertemu kembali dalam ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Kiranya saudara selalu dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family. Saudara dapat mendownload di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara dapat klik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte, persembahan bagi rumah Tuhan, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut. Saudara dapat membawa langsung persembahan saudara ke gereja dengan memasukkan ke kotak persembahan yang sudah tersedia di gereja. Terima kasih untuk persembahan dan perhatian saudara. Selamat mengikuti ibadah raya umum online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, kita bersyukur hari ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan bagi kehidupan kita. Itu karena Dia mengasihi akan kehidupan kita. Kita bersorak-sorai, kita bersuka cita bagi Tuhan kita yang luar biasa hebat dan ajaib. Haleluya! Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang memeliharaku selamanya. Ya, kita bersyukur buat Tuhan kita yang mengasihi akan kehidupan kita. Terima kasih, Engkau sungguh Allah yang hebat, sungguh Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kami. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang
Ya mari kita bersorak-sorai memuji meninggikan nama Tuhan kita yang hebat. Dia Tuhan yang luar biasa, dia Tuhan yang ajaib, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, buat pertolongan, buat perlindungan, buat penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian kami.
Dan sekarang tiba saatnya kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kuasa Roh Kudus, Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Sehingga kebenaran yang disampaikan itu membukakan setiap hati dan pikiran kami. Segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang berusaha untuk mengganggu penaburan firman-Mu pada saat hari ini. Kami sama-sama manggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak patahkan, usirnya pergi. Dan biar Roh Kudus yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman, otoritas wibawa Tuhan turun atas kehidupannya. Dan kami percaya apa yang disampaikan itulah isi hati-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabar saudara dalam minggu ini? Kalau saudara masih dalam keadaan tubuh yang sehat, Bapa di surga senantiasa memelihara hidup saudara. Mari acungkan kedua jempol di depan layar HP, laptop atau televisi dan serukan haleluya. Lebih semangat dong, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya juga menyambut bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami, baik itu melalui YouTube atau melalui tayangan televisi First Media. Selamat bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, di situ ada foto, itu adalah anak saya. Dia pada hari Kamis yang lalu sudah di yudisium dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar. Sungguh pertolongan Tuhan yang luar biasa, dimulai dari waktu dia bisa diterima di Universitas Negeri melalui seleksi yang ketat SBMPTN, apalagi itu Fakultas Kedokteran. Sangat-sangat tidak mudah, tetapi Tuhan menolong, diterima dan boleh menyelesaikan studinya tepat 4 tahun. Dan nanti 24 Oktober akan diwisuda. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan saya periode ini adalah tentang konflik. Bagian yang pertama bisa saudara lihat dalam rekaman YouTube. Saudara bisa buka YouTube, lalu ketik GKJ Family, lalu cari khotbah yang minggu lalu. Haleluya. Pada bagian yang kedua ini saya akan mengulangi sedikit apa yang sudah kita bahas dalam periode yang lalu. Tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan itu adalah supaya saudara punya hati yang takut akan Tuhan. Mari kita baca dulu sama-sama. Mazmur 86 ayat 11. Angkat suara saudara. 2, 3. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Amin. Kata tunjukkanlah di sini dari bahasa Inggris teach, yang berarti ajar. Ajarkan kepadaku jalan-Mu ya Tuhan. Lalu di bagian akhir dikatakan bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jadi tujuan penting dalam memeriksa firman Tuhan adalah supaya saudara punya hati yang takut akan Tuhan. Minggu lalu saya sudah bahas, periode yang lalu saya sudah bahas konflik manusia dengan Allah, ya, konflik manusia dengan Allah dimulai karena manusia tidak taat terhadap perintah Allah. Itu bisa saudara lihat dalam Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, semua. Kecuali satu, yaitu buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, dalam periode ini, itulah sebabnya iblis itu selalu berusaha melalui siapa? Tentu melalui manusia, dalam tanda petik orang-orang pandai, untuk menolak ayat pertama dalam Alkitab.
Ini harus saudara ingat baik-baik, bahwa sampai sekarang pun iblis melalui orang-orang pandai berusaha keras untuk menolak ayat pertama dalam Alkitab. Apa itu ayat yang pertama dalam Alkitab? Kejadian 1 ayat 1 saya bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Ini hal yang sangat penting yang menjadi pembuka dari seluruh isi Alkitab. Bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Jadi bukan ada banyak teori yang mengatakan antara lain bumi ini sudah ada dengan sendirinya, ya kan, termasuk salah satu dari planet-planet, misalnya Neptunus, Uranus, Pluto, Mars. Nah ini bumi ini sudah ada. Nah itu kita sebagai orang Kristen, orang percaya, orang beriman harus meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Karena apa saudara? Karena kalau ayat tersebut ditolak, ya habis sudah iman kita, gugur, habis. Kenapa? Karena iman itu artinya mempercayai firman Tuhan walaupun belum melihat. Ayo ucapkan bersama saya. Iman berarti 2, 3. Iman berarti mempercayai firman Tuhan walaupun belum melihat. Haleluya. Tidak ada satupun dari kita yang pernah melihat penciptaan dunia ini atau bagaimana dunia atau bumi ini pada mulanya. Tetapi dengan iman kita mempercayai meskipun kita belum melihat. Itulah yang dinamakan dengan iman. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3, saya bacakan. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Haleluya. Perhatikan dengan baik ayat itu. Dengan iman saudara dan saya mengerti, meyakini alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Maksudnya oleh apa? Sudah lihat ya, penciptaan Allah berfirman, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah laut. Allah memisahkan antara cakrawala udara di atas dengan laut. Ya, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang. Ini dengan ucapan, dengan berfirman, firman Allah. Hanya waktu dia menciptakan manusia, dia membentuk, ya. Kemudian berikutnya sesudah koma, sehingga apa yang sekarang kita lihat, apa yang saudara lihat ya, saudara lihat sekeliling saudara lihat ciptaan-ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa ini, itu sudah terjadi dari apa yang kita tidak pernah lihat. Dari yang tidak ada menjadi ada, yang dulunya tidak ada, ya, sekarang ini menjadi ada. Itu yang namanya dari kita melihat dari apa yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, ada banyak teori, pendapat yang mengatakan ya penemuan misalnya. Contoh, ditemukan fosil mamut umurnya 2 juta tahun yang lalu. Lalu ditemukan ya apalagi lah umurnya 5 juta tahun yang lalu. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena sebenarnya umur dunia ini 6.000 tahun sekarang. Allah menciptakan itu 6.000 tahun yang lalu. 6 hari penciptaan, hari yang ke-7 Allah beristirahat. 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1.000 tahun. 2.000 tahun pertama zaman Allah Bapa, 2.000 tahun kedua zaman Allah Anak, 2.000 tahun yang ketiga kita sekarang zaman anugerah, zaman Allah Roh Kudus. Nanti hari yang ke-7, tahun yang ke-7.000, milenium yang ke-7 itu perhentian. Artinya apa? Umur dunia ini hanya baru 6.000 tahun, hanya 6.000 tahun. Bukan hanya, baru 6.000 tahun. Kalau dikatakan sudah berjuta-juta tahun yang lalu,
Itu pendapat-pendapat yang banyak diutarakan di dunia ini oleh siapa? Oleh orang-orang pandai. Saya sendiri tidak meyakini masalah kata-kata berjuta-juta tahun yang lalu. Karena apa? Apa tolok ukurnya? Apa alat yang untuk mengukur berjuta-juta tahun itu? Ternyata saudara, kalau saudara membaca buku-buku yang terakhir-terakhir ini, yang mengatakan bahwa umur ini, fosil ini sekian juta tahun, itu ternyata salah semuanya. Saudara bisa melihat, saudara bisa memeriksa dari internet, saudara bisa melihat dari buku-buku, tidak ada kata-kata berjuta-juta tahun yang lalu. Itu adalah teori yang baru. Jadi kalau dikatakan fosil ini ditemukan 2 juta tahun yang lalu umurnya dan sebagainya, saya tidak yakin karena umur dunia ini hanya baru 6.000 tahun. Dalam minggu ini ditemukan sekitar 50 lebih mumi di Mesir. Berapa tahun umurnya saudara? 2.500 tahun. Nah itu benar, 2.500 tahun yang lalu itu umur muminya. Nah, sekarang tidak dikatakan kan, oh mumi ini ditemukan dari penelitian sekian ratus ribu tahun yang lalu. Tidak bisa saudara. Jadi saudara harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu teori yang paling dasar yang harus saudara yakini. Kemudian dijadikan oleh firman Tuhan, artinya melalui Allah berfirman. Kemudian apa-apa yang sekarang ini ada yang saudara lihat, itu terjadi dari apa yang sebelumnya tidak kita lihat. Puji nama Tuhan. Saudara, firman Allah itu adalah kebenaran. Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi dengan jelas Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan ini kebenaran. Kita lanjutkan. Sedangkan dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 mengatakan, ayo kita baca bersama-sama lagi ayat yang indah ini. 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kata ketentraman ini dalam terjemahan aslinya juga dikatakan kemantapan. Ya, jadi kalau kita baca akibat kebenaran ialah ketenangan dan kemantapan untuk selama-lamanya. Sebab kalau kata tenang dan tentram ini hampir sama artinya. Tetapi tentram dengan mantap itu berbeda. Sekali lagi saya bacakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan kemantapan untuk selama-lamanya. Konflik manusia dengan Allah terjadi karena apa? Karena manusia menolak kebenaran. Tidak taat itu termasuk menolak kebenaran, ya. Tidak taat termasuk menolak kebenaran. Itulah sebabnya lalu manusia ini kehilangan damai, kehilangan ketenangan dalam hidupnya, kehilangan kemantapan dalam hidupnya. Banyak manusia di luar sana, di luar Tuhan, atau ada di antara anak-anak Tuhan yang hilang damai sejahtera dalam dirinya, dalam rumah tangganya, dalam hidupnya. Atau mereka kehilangan ketenangan dalam hidupnya, resah terus, bingung, ya, khawatir, itu tidak tenang. Dan yang terakhir itu yang kita inginkan, supaya makin lama, makin umur, hidup kita juga makin apa? Makin mantap. Mantap itu apa? Ajek. Haleluya. Dari mana kita bisa mendapatkan ketiga hal itu? Kalau saudara ada dalam kebenaran. Kalau saudara tidak menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jangan saudara tolak atau jangan saudara ramesin dengan pikiran saudara sendiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, ayat pertama dalam Alkitab yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu merupakan pernyataan
terpenting, saya ulangi, merupakan pernyataan terpenting bahwa kita manusia ini mengakui adanya pencipta. Karena banyak orang-orang pandai dalam tanda petik yang ingin memutarbalikkan bahwa dunia ini sudah ada, alias bukan Allah penciptanya. Tetapi untuk kita orang percaya, orang beriman, kita mengakui bahwa pencipta itu ada. Siapa? Allah. Dan dia bukan hanya pencipta langit dan bumi, bukan hanya pencipta langit dan bumi seperti ayat pertama tadi, itu kan baru ayat pembuka. Tetapi juga segala isinya, termasuk manusia dan semua untuk keperluan hidupnya. Inilah luar biasanya Bapa di surga. Dia tidak menciptakan manusia pada hari yang kedua atau yang ketiga, tetapi dia menyiapkan dulu semuanya. Ada terang, ada malam, ada cakrawala, ada bulan, bintang, matahari, ada darat, ada laut, ada udara, ada binatang-binatang, burung, ikan, binatang yang di darat, ya, ada tumbuh-tumbuhan. Baru kalau sudah lengkap, Allah menciptakan manusia. Itu yang luar biasanya. Dan semua itu ada dipakai untuk keperluan hidup manusia. Karena Adam diberi kuasa, berkuasalah atas semua ciptaanku ini. Dalam Kejadian 2 ayat 1 mengatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saya ulangi, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Poin yang penting di sini adalah dan segala isinya. Ya, bukan hanya langit dan bumi, tetapi manusia dan segala isinya. Itu artinya kita mengakui ada pencipta, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Puji nama Tuhan. Saudara, kehidupan yang diberikan oleh Sang Pencipta dengan sifatnya masing-masing itu disebut dalam Alkitab menurut jenisnya. Saya ulangi, kehidupan yang diberikan oleh Allah dengan sifatnya masing-masing itu disebut dalam Alkitab menurut jenisnya. Perhatikan, saya bacakan Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kalau saudara perhatikan di ayat itu adalah segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, kemudian segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Sedangkan di dalam Kejadian 8 ayat 19, saya bacakan. Segala binatang liar, segala binatang melata, segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Ini tentang waktu bahtera Nuh, ya. Masing-masing menurut jenisnya keluar. Jadi misalnya gorila keluar, tapir keluar, badak keluar, gajah keluar, lalu kelinci, ayam, itu menurut jenisnya. Kata jenis dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata mispachah. Dan jenis ini menunjuk mempunyai arti adalah keluarga atau spesies. Saya kembali ke slide sebelumnya. Kalau kita baca di situ ayat Kejadian 8 ayat 19, segala binatang liar dan lain sebagainya, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut spesiesnya. Ya, keluarlah juga dari bahtera itu. Tetapi kalau untuk manusia itu menunjuk kepada suku atau bangsa. Ya, suku atau
bangsa. Pencipta kita, Bapa di surga itu sudah merencanakan dengan baik setiap ciptaannya. Semua yang dia ciptakan itu sudah direncanakan dengan baik. Saya ambil contoh. Saya tulis di sana anjing. Anjing itu menggonggong, ya. Kemudian ikan hidupnya di air karena dia punya insang. Katak itu bisa di air, bisa di darat. Burung hidupnya di mana? Di udara. Jadi kita tidak akan melihat burung itu hidup di air. Memang ada banyak jenis burung yang bisa masuk ke air untuk apa? Untuk menangkap ikan. Tetapi dia cuma masuk, ambil buruannya, lalu terbang lagi. Enggak dia masuk ke dalam air, terus hidup di sana. Enggak ada. Atau ikan. Ikan bisa terbang. Memang ada jenis ikan terbang, tetapi dia kan tidak terbang terus. Dan terbangnya cuma sebentar, seret, masuk dalam laut lagi, keluar, masuk dalam air lagi. Ya, ini adalah hal yang kita pikir biasa ya. Tetapi itulah Allah kita, dia sudah merencanakan semua ciptaannya dengan detail, dengan baik. Kalau saya melihat tayangan Net Geographic ya di televisi, bagaimana ada berbagai jenis binatang, itu luar biasa, sudah mencengangkan. Tetapi kalau diambil lagi misalnya burung, satu saja spesies burung. Satu spesies burung itu terdiri dari berapa ribu jenis burung. Dan ada burung-burungnya demikian indah, demikian luar biasa. Antara lain, 1 dari 5 burung terbaik di dunia adalah cendrawasih. Warnanya bisa berwarna-warni, paruhnya, kepalanya, sayapnya, apanya, semuanya, ekornya berbeda-beda warnanya, luar biasa sekali. Ya, kalau sudah melihat lagi burung, ada satu kali di rumah saya masuk burung ya, karena jendela kamar dibuka di lantai atas tuh masuk ada satu burung. Burungnya itu cantik sekali, indah. Ternyata kita cari tahu itu adalah burung lovebird. Lovebird. Bagus sekali burungnya, matanya besar, bulu-bulunya indah, dan saya yakin banyak di antara saudara yang melihat tayangan ini adalah penggemar burung, ya khususnya Marco Top soal burung, Pak Robi. Puji nama Tuhan. Nah itu sudah direncanakan dengan baik oleh Allah. Demikian juga kalau kita melihat dunia ikan. Jangankan menyebut ikan kita ada jenisnya lagi. Misalnya ikan hiu. Bukan hanya satu jenis, berbagai macam. Hiu mulut botol, hiu tutul, hiu apa, aduh banyak sekali. Itulah keajaiban dan luar biasanya Allah kita. Kalau saudara setuju katakan haleluya, puji nama Tuhan, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, sedangkan, nah ini perhatikan, manusia itu sudah ditentukan untuk hidup dalam 2 alam. Saya kembali lagi ke slide berikutnya. Allah sudah merencanakan dengan baik setiap ciptaannya. Misalnya burung di udara, anjing menggonggong, ikan di air dan sebagainya. Bagaimana dengan manusia? Ini perbedaannya. Manusia ini ditentukan untuk hidup dalam 2 alam. Pertama alam jasmani, yang kedua alam rohani. Untuk binatang, tumbuh-tumbuhan atau binatang tidak ada alam rohani, hanya alam jasmani. Tetapi khusus untuk manusia ada alam jasmani dan alam rohani. Matius 4 ayat 4, ayo kita baca bersama. Matius 4 ayat 4. Angkat saudara-saudara, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Perhatikan dengan baik ayat itu. Ada tertulis. Tertulis di mana? Di firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Katakan amin. Kalau kekal berarti yang tertulis ini juga kekal. Apa itu? Antara lain adalah saudara dan saya, manusia, itu hidup bukan, itu kata yang penting, hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi ada dua. Manusia hidup yang pertama dari roti, ini mencerminkan, menggambarkan makanan secara jasmani. Yang kedua, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perlu memperhatikan dua hidup ini. Saudara perlu memperhatikan keseimbangan antara dua alam ini. Saudara perlu memberi makan kepada manusia jasmani dan manusia rohani saudara. Betul ya? Dengan kata lain, saudara harus memperhatikan makanan untuk jasmani saudara dan makanan untuk rohani saudara. Saya ulangi. Yesus berkata, manusia, saudara, hidup bukan dari roti saja. Jadi konsentrasi saudara, fokus saudara, jangan hanya untuk jasmani saudara. Saudara juga harus ingat bahwa saudara ini juga punya namanya manusia rohani. Dan perhatikan saudara, manusia jasmani, setiap manusia pasti apa? Mati. Bagaimana dengan manusia rohani saudara? Kalau manusia rohani saudara diberi makan kuat, sehat, ajak, ya. Nanti kalau Tuhan datang menjemput, ada kebangkitan, nah ini yang naik. Manusia rohani saudara menentukan hidup saudara nanti akan masuk kerajaan 1000 tahun damai, kerajaan kekal, atau dibinasakan. Sekali lagi, jangan saudara hanya berfokus kepada manusia jasmani, tetapi perhatikan juga manusia rohani saudara. Saudara makan sehari minimal 2 kali sehari. Ya maksimal 3 kali atau 4 kali. Saudara tiap hari makan. Ya aneh ya, pagi makan, siang sudah lapar lagi. Siang makan banyak. Malam gimana? Lapar lagi, makan lagi. Saudara kasih makan tubuh jasmani saudara. Untuk apa? Supaya saudara sehat. Supaya saudara kuat, supaya saudara bisa beraktivitas, betul ya? Tetapi bagaimana dengan manusia rohani saudara? Kalau manusia rohani saudara tidak pernah dikasih makan, bagaimana dia bisa bertumbuh? Bagaimana dia bisa sehat? Bagaimana dia bisa kuat? Haleluya, puji nama Tuhan. Dalam Yohanes 6 ayat 50 dan 51, saudara baca di slide, saya bacakan. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Dibuka dengan pernyataan, siapa makan roti yang turun dari surga, dia tidak akan mati. Saya tuliskan di sana. Sebaliknya, ya, kalau saudara manusia, seorang manusia tidak makan roti yang turun dari surga, dia akan binasa. Dilanjutkan dalam ayat itu. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Sebelumnya dikatakan, kalau seorang makan dari roti ini, roti yang turun dari surga,
dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Jadi kalau saudara, saya balik, seorang manusia siapapun itu tidak makan roti yang turun dari surga, tidak makan daging Kristus, itu akan binasa. Tetapi kalau dia makan roti dari surga itu, dia tidak akan mati, punya hidup yang kekal. Ini yang disebut dengan makanan rohani. Makanya saudara itu perlu membaca Alkitab setiap pagi. Saya ulangi, saudara perlu membaca Alkitab setiap pagi. Kenapa? Loh, saudara cuma baca Alkitab mungkin sehari sekali kan, itu sudah bagus, pagi hari. Itu namanya saudara memberi makan rohani saudara. Berapa kali? Sekali loh sehari. Sedangkan saudara makan untuk jasmani saudara, seperti yang saya katakan di depan, minimal sehari 2 kali. Siang malam atau pagi siang, atau 3 kali kan, pagi siang malam normalnya. Ini cuma sehari sekali di pagi hari. Saudara, kalau sekali saja saudara tidak lakukan, bagaimana hidup rohani saudara? Di samping saudara membaca, saudara juga perlu mendengar firman Tuhan. Saya ini bingung saudara ya, sedikit frustrasi begitu. Gereja kami buka untuk ibadah secara new normal mulai awal Agustus. Tetapi saudara, ada beberapa saudara yang tidak datang dengan alasan takutlah, apalah, pokoknya banyak alasan. Alasan kan bisa dicari toh. Awal Oktober saya kembali kepada ibadah online karena tingkat COVID naik terus. Saudara juga tidak, saya dengar banyak laporan tidak beribadah secara online. Alasannya apa? Gak ada kuota, gak ada pulsa. Loh terus gimana saudara bisa mendengar firman Tuhan itu? Sudah tidak membaca Alkitab, sudah gitu tidak mendengar lagi. Saya kembali, kalau saudara membaca Alkitab setiap pagi, itu bukan berarti lalu saudara jadi sakti. Jangan saudara berpikir, oh aku sudah membaca Alkitab setiap hari, manusia rohaniku pasti kuat. Itu baru step pertama loh saudara. Karena ada step kedua, saudara perlu mendengar firman Tuhan. Jadi kalau ada ibadah online seperti sekarang ini, saudara perlu mendengar firman Tuhan. Gereja kami buka, saudara tidak datang. Gereja ibadah online, saudara tidak ibadah, alasannya tidak punya kuota, nggak punya pulsa. Saya jadi bingung saudara, pusing kepala Barbie ini. Kemudian step yang ketiga, membaca, mendengar, ini step yang paling penting. Apa itu? Mencerna. Mencerna sehingga firman itu lalu menjadi daging atau menjadi rema. Saya kasih contoh, sapi. Sapi itu makan apa? Rumput. Ya, makan rumput. Tapi dia menghasilkan apa? Susu. Rumput itu diolah bisa menjadi daging. Bukan berarti dia makan rumput lalu menghasilkan rumput. Atau kambing domba, dia makan tanaman, tumbuhan, dicerna jadi daging. Ya, dia juga bisa menghasilkan susu. Sama, saudara juga, kita bacanya, kita dengarnya apa? Firman. Saudara baca firman yang tertulis kan? Dengar firman. Saudara harus mencerna. Seperti sapi itu, harus dicerna. Memama biak itu kan dia cerna. Makanya sapi suka kalau sudah habis makan dia duduk, terus dia diam, mulutnya goyang-goyang, anggu-anggu kepala. Itu sedang apa dia? Sedang mencerna. Bukan dia sedang begini, sedang dia habis
minum pil ekstasi jadi gede-gede sapinya. Bukan, dia mencerna. Dia rubah dari rumput menjadi daging, menjadi susu. Nah saudara juga demikian. Firman Tuhan yang sudah baca, sudah dengar, saudara harus mencerna. Katakan bersama, saya harus mencerna. 2, 3, saya harus mencerna. Sebab kalau tidak saudara cerna, maka firman Tuhan yang saudara baca cuma sekedar bacaan saja. Makanya tadi saya katakan, kalau saudara sudah tiap pagi baca Alkitab itu sudah langkah yang bagus. Jangan saudara merasa, wow manusia rohaniku sudah sehat, sudah kuat. Kalau enggak dicerna, apa yang saudara baca cuma bacaan doang. Demikian juga dengan apa yang saudara dengar, cuma saudara dengar saja, tidak lebih daripada saudara mendengarkan berita di televisi. Karena itu sesudah saudara ibadah online, jangan saudara lalu dalam waktu singkat ya, selesai ibadah online, lalu pergi jalan-jalan apa. Gak ada yang saudara dapatkan dari firman Tuhan itu. Tapi kalau saudara sudah ibadah online, saudara diam dulu di rumah, ambil waktu 10-15 menit mencerna atau mengulang lagi firman Tuhan. Nah, baru firman Tuhan itu menjadi daging, menjadi rema dalam hidup saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Makan firman untuk Adam, ini saudara perlu perhatikan, pengetahuan buat saudara. Makan firman, kan tadi dikatakan manusia itu harus memperhatikan rohani dan jasmani. Adam ini kan manusia. Bagaimana untuk rohaninya Adam? Yaitu dengan makan buah pohon kehidupan. Ada namanya buah pohon kehidupan, dia boleh makan. Kalau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu nggak boleh, itu yang akan mati. Tetapi kalau makan buah pohon kehidupan, itu sama dengan makan firman. Di sini dimulai konflik antara manusia dengan manusia. Siapa itu? Antara Adam dengan Hawa. Begitu mereka Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu periode yang lalu saudara. Begitu dia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka celik matanya. Apa celik matanya? Loh, aku kok telanjang? Mereka malu, menutupi dirinya, membuat dalam Alkitab ditulis cawat. Berarti sebelumnya mereka apa? Telanjang. Kenapa kok mereka tidak merasa malu? Kenapa kok mereka tidak merasa telanjang? Karena tidak ada dosa dalam hidup mereka. Begitu ada dosa masuk, yang pertama, wih malu. Nah, di sini awal mulainya konflik. Dengan mereka melanggar tidak taat kepada kebenaran, tidak taat terhadap perintah Allah, mereka makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, lalu mereka mulai saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, ya. Hawa juga bilang, loh kamu kok mau Adam? Adam bilang, loh kamu yang ngasih, kamu yang membujuk. Ini makan, aku makan enggak apa-apa kok, kamu ikut makan. Adam juga bilang, loh kamu yang bujuk-bujuk aku. Lalu Hawa bilang, yang pertama bujuk aku tuh ular. Ini awal mulainya konflik antara manusia. Saling lempar tanggung jawab, saling lempar kesalahan. Konflik antara saudara dengan saudara yang lain, kan dari situ awalnya. Ya, saling lempar kesalahan. Kamu yang salah, bukan kamu yang salah. Coba lihat dalam rumah tangga, antara suami istri, orang tua anak, kakak adik. Gak ada yang merasa dia yang bersalah. Dia merasa dirinya paling benar. Kamu yang salah, yang satunya bilang kamu yang salah. Lempar tanggung jawab, lempar sini, lempar sana. Itulah awal mulainya konflik antara manusia dengan manusia. Haleluya, puji nama Tuhan. Kalau saudara mau mendengar rekaman ibadah online ini, saudara bisa memutar kapan saja, saudara bisa dengarkan lagi supaya saudara lebih mendapatkan intisarinya. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri.
Mari pujikan pujian ini. Kalau mau berlutut silahkan, itu lebih baik lagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Pujikan lebih sungguh-sungguh. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Angkat tangan saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohku tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang besar. Penjagaan, perlindungan, berkat-berkat-Mu sungguh luar biasa. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah pencipta dunia dan segala isinya. Terima kasih, Kau sungguh besar. Mari bawa rohmu kepada Tuhan. Ya rala wala la wala la la. He re le 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 le. Ire le ala wala la 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 la. Uri quiere te le 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 le. He rata la wala la 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 la. Oh
Urelelelelelele alalala. Uratalawalalalawalalala. Urakalawaralawalalala. Irelelelelelele. Erele alawalalalalala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sungguh Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami mengakui dan kami yakini Engkau pencipta langit bumi dan segala isinya. Tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tanamkan firman dalam hati kami supaya kami boleh belajar mengenai firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kami pelajari akan membuat kami makin hidup takut akan Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan boleh makin ditambahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan, setiap hati yang akan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, baik melalui datang ke gereja, melalui QR Code atau melalui bank. Tuhan memberkati hati mereka yang memberi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap yang terlibat dalam perekaman ibadah online ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan yang memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketatan mereka terhadap perkara firman Tuhan yang paling kecil, maka perkara-perkara firman Tuhan yang lebih besar akan digenapkan dalam kehidupanmu. Dan janji Tuhan ya dan amin adanya. Pada akhirnya saudara-saudara, berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus turun dalam kehidupanmu, menjagai, memberikan kesehatan untuk kehidupanmu. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Haleluya, terima kasih. Selamat berjumpa dalam tayangan ibadah online kami periode yang akan datang, Gereja Kristus Jawaban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.